Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Afrilianti dengan NIM 1201113260048. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk lahan asal glasial untuk memenuhi tugas mata kuliah Geomorfologi Umum dengan dosen pengampu Bapak Ismail MPD. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian bentuk lahan asal glasial. Bentuk lahan asal glasial adalah bentuk lahan yang dipengaruhi oleh adanya akumulasi es atau salju atau glasder di suatu wilayah dengan waktu yang lama. Bentang alam glasial adalah bentang alam yang berhubungan dengan proses glasial, di mana proses glasial itu tenaga yang berpengaruhnya adalah glasder. Bentukan ini tidak berkembang di Indonesia yang beriklim tropis, kecuali sedikit di puncak Gunung Jayawijaya dan Papua. Semua satuan bentuk lahan memiliki karakter yang khas dan mencerminkan ciri tertentu. Nah, dengan demikian, maka dengan mengenal nama satuan bentuk lahan akan dapat dibayangkan sifat alaminya. Satuan bentuk lahan ini sangat penting, terutama dalam konteks kajian lingkungan, baik lingkungan fisik, biotik maupun kultural. Pembahasan selanjutnya yaitu pertumbuhan bentuk lahan glasial. Pertumbuhan bentuk lahan pada tahap awal diyakini yaitu lembah tertutup oleh salju, kemudian salju mengalami pencairan, di mana setelah mencair lembah menjadi dalam. Beberapa lembah menggantung masuk lembah utama, horn, dan cirque. Setelah itu kemudian lembah terisi oleh aluvium. Kemudian lembah tersebut menjadi lebih rendah dari muka air laut, sehingga pada saat pasang air akan masuk ke lembah. Adapun faktor-faktor pendukung terjadinya lahan glasial adalah: yang pertama, tingginya tingkat presipitasi; yang kedua, suhu lingkungan rendah; yang ketiga, pada musim dingin terakumulasi dalam jumlah besar; dan yang keempat, tingkat peleburan yang rendah. Sebuah gerakan glasder pada lahan glasial memiliki sifat-sifat khas. Yang pertama, pada tepi gerakan glasder lebih lambat daripada ujung tengah. Yang kedua, pada ujung lidah glasder itu lebih lambat daripada akarnya. Yang ketiga, kita dapat menentukan bahwa glasder itu lambat laun menjadi pendek. Dan yang keempat, gerakan yang paling cepat letaknya di tengah-tengah. Pembahasan selanjutnya yaitu tipe-tipe glasder. Yang pertama, valley glacier merupakan glasier yang mengalir pada suatu lembah dan dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang kedua, ice sheet merupakan massa es yang tidak mengalir pada glasier tetapi menutup daratan yang luas, biasanya lebih dari 50 km persegi. Yang ketiga, ice cap merupakan ice sheet yang lebih kecil, terdapat pada daerah seperti Valley Glacier di Laut Arktik, Kanada, Rusia, dan daratan Siberia. Dan yang keempat, iceberg merupakan ice sheet yang bergerak ke bawah karena pengaruh gravitasi dan akhirnya hilang dalam jumlah yang besar berdasarkan relief, tinggi permukaan, dan curah hujan. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu bentuk lahan akibat pengendapan glasder. Yang pertama, till. Till merupakan batuan yang hancur dari dinding lembah yang terendapkan mengisi glaser, berasal dari ice sheet membawa fragmen batuan yang terkikis. Yang kedua, erratic merupakan es berukuran boulder yang tertransport oleh es yang berasal dari lapisan batuan yang jauh letaknya. Yang ketiga, moraine merupakan till yang terbawa jauh glasier dan tertinggal atau mengendap setelah glasier menyusut. Yang keempat, drumline merupakan endapan yang mempunyai bentuk topografi yang kecil dan merupakan oval hill. Drumline tersusun terutama dari till, tetapi kadang-kadang terdiri dari massa yang berbentuk lensa yang terdiri dari kerikil dan pasir. Sumbu memanjang drumline biasanya sejajar dengan arah gerakan es dan kebanyakan berada dalam bentuk yang bergelombor dan disebut dengan double, triple, multiplate, dan rumlines. Yang kelima, outwash adalah dataran dengan slope rendah hasil pengendapan sungai pencairan es terdapat tubuh glasder. Dan yang keenam, kame adalah bukit-bukit kecil hasil pengendapan dari cairan es. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.